Sahabat resilient, apakah arti JSA itu? JSA adalah suatu teknik yang dipakai untuk menganalisa suatu pekerjaan secara sistematis. Untuk bisa mengenali bahaya di setiap langkahnya sehingga bisa dikembangkan solusi untuk mencegah terjadinya kecelakaan. JSA sebagai upaya lanjutan dari hasil IBPR terhadap pekerjaan kritis dari satu jenis pekerjaan. Dasar pemikiran perlu JSA. Pertama, setiap kecelakaan pasti ada penyebabnya. Kedua, setiap jenis pekerjaan dapat diuraikan dalam suatu urutan tahapan yang sederhana. Ketiga, setiap tahapan pekerjaan dapat dikenali bahaya dan risikonya. Keempat, setiap bahaya dan risiko ada solusinya. Kelima, karyawan bisa melakukan pekerjaan dengan cara yang salah bila tidak diberi panduan dan dilatih. Dan keenam, JSA membantu karyawan melakukan pekerjaan dengan benar dan aman. JSA adalah alat bantu manajemen untuk mengidentifikasi bahaya risiko secara detail dari suatu pekerjaan dengan mengurutkan langkah-langkah dan menetapkan pengendaliannya. JSA merupakan metode untuk mengidentifikasi dan mengendalikan bahaya, serta merupakan bagian dari proses manajemen risiko. Pembuatan JSA adalah kerjasama tim. Penanggung jawab pembuatan JSA adalah pengawas atau supervisor. Pembuatan JSA bisa dilakukan di level pengawas dan dengan melibatkan karyawan. Inputan teknis didapatkan dari karyawan berpengalaman, karyawan lain yang terlibat, serta tenaga ahli seperti mekanik, safety engineer, atau design engineer. Penyusunan JSA, pilih pekerja yang berpengalaman untuk memberikan input. Jelaskan tujuan penyusunan JSA. Amati pekerjaan yang dilakukan dan tulis semua langkah kunci. Beri penjelasan lengkap di semua langkah, dan catat semua penyimpangan yang sering dilakukan oleh pekerja karena ini sangat penting. Ada dua metode pembuatan JSA. Pertama, observasi dan diskusi. Mulai dari seleksi pekerja, beri penjelasan, observasi setiap langkah, periksa kembali dengan pekerja, ulangi dengan pekerja lain, lalu identifikasi potensi risiko. Kedua, hanya diskusi, cari beberapa orang berpengalaman. Lakukan pertemuan, jelaskan cara pendekatannya, tentukan langkah signifikan, dan identifikasi kerugian yang terpapar. Berikut adalah tahapan pembuatan JSA. Tahap 1. Memilih tugas. Tahap 2. Menguraikan langkah pekerjaan. Tahap 3. Mengidentifikasi bahaya. Tahap 4. Menentukan tindakan pencegahan. Mari kita lihat tahap 1 detail. Memilih tugas. Dasar pemilihannya meliputi statistik kecelakaan, pekerjaan baru, non-rutin, tanpa prosedur, atau berisiko tinggi. Kriteria lainnya adalah rasio insiden, tingkat keparahan, hingga peralatan baru. Inventarisasi tugas kritis adalah langkah memasukkan tugas ke daftar penilaian risiko. Tahap 2. Menguraikan tahapan pekerjaan. Tiap tahapan tidak boleh terlalu detail namun juga jangan terlalu umum. Uraikan menurut pelaksanaan normal. Menguraikan langkah pekerjaan sebaiknya menggunakan awalan kata contoh menyiapkan peralatan, membuka, dan lain-lain. Tahap 3. Mengidentifikasi bahaya. Ini adalah landasan pencegahan kecelakaan. Kita melihat potensi risiko yang mungkin muncul dari setiap langkah kerja. Menulis bahaya dibuat dengan jelas. Contoh tangan terjepit peralatan, terjatuh saat naik tangga, dan lain-lain. Tahap 4. Menetapkan pengendalian. Gunakan hierarki kontrol. Hierarki 1. Rekayasa, mencakup eliminasi, substitusi, separasi, rekayasa, dan isolasi. Hierarki 2. Administrasi, seperti membatasi orang. Hierarki 3. Cara kerja. Cara kerja aman, instruksi kerja, dan lain-lain. Hierarki 4. Alat pelindung diri seperti helm, sarung tangan, dan sepatu safety. Contoh JSA untuk pengoperasian light vehicle atau LV di area tambang. Perhatikan setiap langkah dan pengendaliannya. Manfaat JSA, membimbing karyawan baru, meningkatkan kesadaran K3, alat observasi tugas, hingga alat revisi prosedur pasca kecelakaan demi continuous improvement. Gunakan JSA sebagai bahan training, safety talk, dan acuan investigasi. Pastikan JSA mudah didapat di lapangan. Semoga bermanfaat. Salam resilient.